Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Putra. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan review paper saya dalam mata kuliah sistem keamanan. Yang pertama ada Android malware detection using deep learning. Abstrak. Jadi pengguna Android sudah bukan menjadi hal baru lagi. Android telah menjadi standar sistem operasi smartphone. Penerimaan Android yang berkembang pesat telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah malware jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak anti-malware yang dirancang untuk secara efisien melindungi data sensitif pengguna di sistem seluler dari serangan macam itu. Teknik pendeteksian malware Android berbasis pembelajaran mendalam seperti Maldozer, Droid Detector, Droid Deep Learner, Deep Flow, Droid Delver, dan Droid Deep. Untuk pengenalan dalam kehidupan sehari-hari, mobile application telah menjadi bagian penting karena mempunyai fasilitas yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan kemudahan dalam berkehidupan untuk kita. Nah, karena kita selalu memakai Android atau sistem operasi atau smartphone, tak lupa pula malware setiap harinya bisa mengancam kehidupan bersmartphone kita. Dalam melawan malware, platform Android saat ini memberitahu pengguna untuk izin yang diperlukan sebelum kita memasang aplikasi, tetapi cara ini tidak terbukti efektif karena banyak konsekuensi dalam membedakan aplikasi yang mana yang jinak, mana yang berbahaya untuk perangkat seluler. Ada berbagai contoh malware dalam sebuah perangkat operasi. Yang pertama, Trojan, backdoor, worm, spyware, ransomware, leaseware. Berikut tentang jenis modal deep learning untuk mendeteksi malware. Yang pertama ada Maldozer, yang adalah sistem deteksi malware Android berbasis jaringan neural konvolusional. Dua ada Droid Detector untuk ekstraksi fitur dari setiap aplikasi Droid Detector menggunakan analisis statis dan dinamis. Yang ketiga ada Droid Deep Learner, adalah metode kategorisasi dan identifikasi malware Android. Yang keempat, Deep Flow adalah model pembelajaran mendalam atau deep learning yang berbeda untuk mengklasifikasikan malware secara langsung sebagai aliran data di aplikasi Android. Yang kelima, Droid Deep. Droid Deep membutuhkan satu demonstrasi aplikasi yang mendukung untuk menentukan indikasi klasik tindakan malware. Yang keenam, Droid Delver. Delver Droid memiliki 5 komponen utama, yaitu unzipper, decompiler, apical extractor, apical block, generator, deep belief network classifier, dan malware detector. Nah, untuk kesimpulan dalam paper yang pertama, sifat Android yang terbuka dapat membuat malware yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan di sejumlah besar aplikasi di pasar Android, di Google App Store, Google Play Store. Malware ini sangat mengancam kepada keamanan Android. Penyerang dapat memantau informasi pengguna seperti pesan, kontak, informasi bank, lokasi, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami mencoba menerapkan model deep learning secara otomatis dan yang dapat mengidentifikasi aplikasi berbahaya atau tidak sebelum instalasi. Nah, untuk yang kedua, network intrusion detection based on deep learning. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang berkelanjutan, masalah keamanan dalam jaringan muncul satu demi satu dan menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Administrasi jaringan saat ini, bagaimana cara mencegah atas jaringan jahat agar tidak menyerang, sehingga sistem jaringan dan komputer berada di zona aman dan operasi normal adalah tugas yang mendesak. Makalah ini mengusulkan metode deteksi intrusi jaringan berbasis deep learning. Metode ini menggunakan jaringan saraf keyakinan dalam mengekstraksi fitur data pemantau jaringan. Metode ini juga divalidasi menggunakan dataset ADD CUP99 dari Lincoln Laboratory dari Massachusetts Institute of Technology. Dengan perkembangan berkelanjutan dari teknologi jaringan komputer
dan perluasan skala pengguna internet yang cepat, masalah keamanan dalam jaringan telah muncul dalam aliran tanpa akhir dan menjadi sangat penting. Ancaman keamanan dunia maya seperti spam, virus, spyware, dan dapat menyebabkan pencurian identitas dan penipuan properti yang luas. Dua intrusion detection teknologi, konsep dasarnya yaitu dia memantau dan mengamati lalu lintas jaringan dan informasi selama komputer beraktivitas dan menganalisis data untuk mengetahui serangan jahat dari peretas yang bersifat merusak. Sumber data deteksi intrusi yang umum digunakan dan dianalisis biasanya terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, catatan audit sistem operasi, yang kedua, log sistem operasi, 3 log aplikasi, dan keempat, data jaringan sumber data. Nah, Deep Confidence Neural Network. Yang pertama ada algoritma propagasi balik yang terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah maju dan 2 propagasi balik atau back propagation. Pada langkah maju, perhitungan bobot hanya didasarkan pada vektor masukan. Sedangkan langkah propagasi balik, bobot diperhalus dengan memperhitungkan nilai target atau keluaran. Yang B ada mesin Boltzmann terbatas. Pada tahun 86, seorang pendiri bernama Hinton mengusulkan mesin Boltzmann terbatas atau RBM, jenis baru dari model jaringan saraf stokastik. Dibanding dengan mesin Boltzmann tradisional, RBM adalah graf bipartit. Tidak ada koneksi tepi di dalam lapisan yang terlihat, hanya lapisan yang terlihat dan lapisan tersembunyi yang memiliki koneksi tepi. 2 algoritma pengambilan sampel untuk RBM. Yang pertama, algoritma pengambilan sampel Gibbs. Yang kedua, divergensi kontras. Dari analisis eksperimentalnya, yang pertama ada metode deteksi intrusi berbasis Deep Confidence Neural Network. Yang kedua, pengantar kumpulan data eksperimental. Dataset KDD COP99 adalah kumpulan data dan jaringan yang dikumpulkan oleh Laboratorium Lincoln di Institut Teknologi Massachusetts di Amerika dalam hubungannya dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1998 untuk melakukan proyek penilaian deteksi intrusi. Jika pemrosesan awal data percobaan, ada beberapa karakter dalam nilai atribut pada kumpulan data yang digunakan untuk percobaan yang tidak teratur dalam proses algoritma. Dengan begitu, tipe karakter harus digitalisasi lebih dahulu. Indikator evaluasi indikator kinerja yang biasa digunakan dalam sistem deteksi intrusi adalah akurasi AC, alarm palsu FA, waktu konsumsi CPU. Secara umum, dengan sampel data deteksi intrusi yang nyata, ada 4 kemungkinan hasil memprediksi kategori menggunakan IDs. Ya, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini, ya, metode deteksi intrusi jaringan berdasarkan Deep Confidence Neural Network sangat diusulkan dalam kegiatan deteksi intrusi jaringan. Pengaruh parameter modal jaringan DBN terhadap efek deteksi intrusi dianalisis secara eksperimental. Menurut hasil analisa dan kegiatan analisa, tingkat deteksi metode ini meningkat secara signifikan dibanding metode machine learning tradisional. Yang ketiga ada when autonomous intelligent malware will fight autonomous intelligent malware, a possible future of cyber defense. Ya, masa depan pertempuran militer nantinya akan mencakup machine learning yang dimana ada perintah kompleks yang dioptimalkan, dikontrol, dikomunikasi, komputer intelijen, pengawasan dan pengintaian, CFA, dan jaringan. Pasukan musuh yang akan berusaha untuk melumpuhkan atau mencari celah untuk hal-hal otonom kita dan infrastruktur dan sistem kita yang kompleks. Pertahanan cyber sangat diperlukan di sini. Otonomi, skala, kompleksitas dalam sistem pertahanan kita akan memicu strategi serangan dunia maya baru. Dan malware cerdas otonom atau EIM akan menjadi bagian dari gambaran tersebut. 3 alasannya untuk mendukung konsep pertahanan cyber otonom atau ACID. Yang pertama, pengembangan sistem senjata otonom EWS dan operasi perang otonom. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas infrastruktur teknologi informasi dan operasi yang akan mendukung pertempuran kolaboratif. Yang ketiga, munculnya malware cerdas otonom.
Oh, ternyata di-record ya. Sulit untuk memprediksi kapan teknologinya akan tersebar luas. Dari EWS memperkirakan pada awal 2025. HCID adalah bidang baru dalam ilmu penelitian dan teknologi. Arsitektur referensi ICA 14 dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan dari 11 negara dalam organisasi sains dan teknologi NATO atau IST 152 Research Task Group antara September 2016 dan September 2015. Ada asumsi yang mendasar di balik teknologi ini yaitu AICA tidak akan mencegah malware musuh menembus sistem platform. AICA akan memiliki 5 fungsi untuk dijalankan secara individu atau kolektif dalam kelompok. Yang pertama, memantau parameter sistem host yang harus mereka pertahankan yang mendeteksi tanda. Yang kedua, serangan dunia maya. Yang ketiga, menyusun rencana penanggulangan. Yang keempat, melaksanakan rencana tersebut secara taktis. Yang kelima, melaporkan tentang perbuatan mereka kepada operator manusia. Komponen AICA meliputi layanan data berikut, yaitu yang pertama, model dunia, kedua, keadaan dan sejarah dunia saat ini, yang ketiga, pengetahuan dinamika dunia, dan yang keempat, tujuan. Atas dasar tersebut, AICA akan mengimplementasikan 5 fungsi utama tingkat tinggi. Yang pertama, penginderaan atau identifikasi negara dunia. Yang kedua, perencanaan dan seleksi tindakan. Yang ketiga, kolaborasi dan negosiasi. Keempat, eksekusi aksi. Yang kelima, belajar. Ada 12 tantangan penelitian dan teknologi. Yang pertama, arsitektur referensi agen. Yang kedua, rekayasa dan sertifikasi agen. Yang ketiga, tes stabilitas dan simulasi skala besar. Yang keempat, ada implementasi dan teknologi kompatibilitas. Yang kelima, rekayasa mandiri dan jaminan diri otonom. Yang keenam, pemodelan pertempuran dunia maya dan grafik formal. Yang ketujuh, pengambilan keputusan individu agen. Yang ke-8, kecerdasan kolektif dan pengambilan keputusan. Yang ke-9, belajar, memuat dan mengukur. Yang ke-10, kerjasama dengan entitas eksternal. Yang ke-11, skill and ketahanan. 12, kepercayaan dan dinamika sosial. HCID adalah arus penelitian baru di persimpangan antara artificial intelligence, sistem multi-agent, machine learning, pembelajaran penguatan mendalam, deep learning. Dalam pengambilan keputusan secara naturalistik, keamanan cyber, ilmu komunikasi, NATO IST 152 RTG telah membuat berbagai publikasi ilmiah HCR seperti ada link yang di screen saya ini. Tugasnya untuk menentukan kondisi pembentukan kelompok kerja industri untuk memajukan dan mempercepat upaya penelitian dan inovasi yang dibutuhkan HCID. Empat, ada tools and techniques for improving cyber situational awareness of target phishing attack. Phishing attack salah satu yang paling banyak menjadi serangan umum yang digunakan secara online saat ini untuk menipu penggunanya, sehingga penyerang dapat memperoleh akses yang tidak sah atau mencuri informasi sensitif seperti password atau informasi bank dan lain-lain. Kampanye phishing yang sering dilempar ke dunia maya, link-link palsu, sering bervariasi dalam tingkat kecanggihannya, ya, seperti pemberitahuan pengiriman, notifikasi, pesanan pembelian online yang sebenarnya kita nggak pesen, dan klaim memenangkan lotre yang kita nggak pernah main lotre, hingga pesan yang dipesan lebih dahulu dan sangat dipersonalisasi secara meyakinkan untuk meniru aslinya. Yang mungkin kita sebelumnya punya pesan terlebih dahulu, cuman ya ditiru lagi. Nah, yang kedua, oke lanjut. Tadi ada gangguan sedikit anak-anak. Nah, phishing attack terus menjadi salah satu yang paling banyak vektor serangan umumnya yang digunakan secara online saat ini untuk menipu pengguna. Nah, sehingga penyerang dapat memperoleh akses tidak sah atau mencuri informasi sensitif. Nah,
email telah menjadi komponen fundamental modern dunia yang terhubung. Dan email adalah bentuk komunikasi utama di dalamnya, karena email itu terhubung ke sosial media misalnya, Facebook, Twitter, PK, dan lain-lain. Itu semuanya terhubung ke dalam satu email. Nah, tak heran jika email phishing berfungsi paling banyak menjadi faktor serangan umum untuk mendapatkan akses sendiri saat itu. Dalam makalah singkat ini, di sini menyajikan alat dan teknik untuk menganalisis serangan phishing yang ditargetkan. Di sini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran situasional bagi manusia-manusia yang bermain di dunia maya tentang penyebaran kampanye phishing di seluruh dunia. Survei dari Wombat Security Technologies menyatakan 76% organisasi mengatakan bahwa mereka mengalami serangan phishing pada tahun 2017. Di laporan ancaman keamanan internet tahun 2018 juga Symantec melaporkan pada akhir 2017 rata-rata pengguna menerima 16 email berbahaya per bulan dan bahwa faktor palsu adalah penyamaran yang paling umum untuk menyebabkan malware. Perusahaan Verizon juga mengklaim dalam laporan investigasi pelanggaran data 2018 bahwa 92% malware dikirim melalui email. Karena memang email ini adalah salah satu kotak pesan yang sangat terhubung ke semua dan sangat, ya begitulah. Itu masalahnya. Di UWI atau Universitas Inggris Barat di Bristol, staf dan mahasiswa diberikan alamat email UWA yang digunakan sebagai bentuk komunikasi utama untuk melakukan aktivitas atau beban kerja atau tugas dalam kegiatan sehari-hari. Kayak kalau di Telkom University di kampus saya sendiri, itu saya diberikan alamat email. Dan email saya aryaprima@student.telkomuniversity.ac.id. Itu untuk memudahkan pengiriman pesan dari antara saya sebagai mahasiswa ke dosen. Analisis email phishing. Email yang diberikan dari universitas, contohnya Telkom, biasanya bekerja sama dengan Office 365. Nah, 3 analisis visual untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran institusional pada tingkat granularitas yang berbeda. Yang pertama, analisis modeling, 2 analisis waktu, yang ketiga visualisasi urutan. Kesimpulannya adalah makalah ini mengadopsi 3 teknik visualisasi untuk menunjukkan bagaimana hal ini dapat membantu penyebaran email phishing secara efektif dengan menginformasikan tentang analisis keamanan dan melibatkan pengguna atau user untuk mempromosikan kesadaran keamanan yang paling besar. Yang kelima research 5, yang paper kelima yaitu research on blockchain network intrusion detection system. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi kolega dan risiko bagi orang dan semua lapisan masyarakat di dunia. Berbagai macam gangguan muncul dalam arus yang tak berujung, sarana instruksi jaringan menjadi semakin kompleks. Penting untuk memantau perilaku pengguna karena gangguan dapat terjadi kapan saja. Makalah ini membahas tentang sistem deteksi intrusi jaringan lantai blok atau blockchain. Intrusion Detection System atau IDIS adalah mekanisme keamanan yang secara dinamis dapat memantau, mencegah, atau menahan perilaku intrusi sistem dengan memantau status. Bahkan dapat dideteksi dan menganalisis apakah pengguna sistem melebihi haknya dan dapat melihat penyusup yang menggunakan kelemahan sistem untuk melakukan intrusi. Teknologi rantai blok merupakan kumpulan teknologi canggih seperti kriptografi modern, jaringan peer-to-peer, kontak cerdas, dan lain-lain. Dengan teknologi blockchain ini, kita dapat membangun basis data seluruh jaringan dan tahan kerusakan untuk merekam data histori pada blockchain atau rantai blok. Intrusi jaringan adalah ancaman utama keamanan komputer. Dalam kehidupan berinternet, kita telah dibuat bingung oleh masalah intrusi jaringan dengan perkembangan berkelanjutan dari industri internet. Semua negara memberikan perhatian besar pada keamanan jaringan dan secara bertahap untuk meningkatkan investasi mereka dalam penelitian masalah keamanan internet dari semua aspek. Yang kedua, analisis karakteristik rantai blok blockchain. Blockchain terutama mengacu pada koneksi blok data
dengan beberapa cara. Blok data terhubung, mereka membentuk jaringan data yang berbagi data di jaringan. Seluruh rantai regional dapat dianggap sebagai database bersama yang termasuk dalam penyebaran terdistribusi. Ini berbeda dengan inventarisasi data tradisional dalam beberapa aspek. Rantai blok mengadopsi teknologi enkripsi asimetris. C. Tantangan keamanan intrusi rantai blok dan privasi. Masalah keamanan penting dalam rantai blok atau blockchain adalah serangan 50%. Menurut prinsip konsensus rantai blok, ketika dua menambang dua blok yang berbeda berasal sama, karena makin banyak blok yang berhasil ditambahkan kedua blok, dua rantai ganti terbentuk. Rantai yang lebih panjang akan diverifikasi, rantai yang lebih pendek akan ditinggalkan. 3. Design of Intrusion Detection System over Wireless LAN. A. Desain eksperimen fungsi sistem. Dalam perancangan fungsi sistem, kita perlu mempertimbangkan fungsi dan kegunaan dari sebuah aplikasi, kawasan kelompok pengguna, dan kemudian analisis forensik oleh personel keamanan di masa yang mendatang. Perancangan eksperimen arsitektur sistem. Desain sistem asli mengadopsi mode browser atau server, pengguna bisa interaksi juga dengan server melalui browser web, dan mengirimkan hasil deteksi server ke klien untuk ditampilkan. Ada 4 bagian untuk keseluruhan sistem. Yang pertama, lapisan akuisisi data, yang kedua lapisan penyimpanan data, ketiga lapisan deteksi dan analisis, yang keempat lapisan tampilan hasil. Lapisan akuisisi data ini terdiri lagi dari 3 bagian. Yang pertama, pendeteksian perangkat kabel, yang kedua sniffing data kabel, yang ketiga dan pemrosesan awal data. Di lapisan penyimpanan data berisi 2 jenis database status jaringan nirkabel dan basis pengetahuan serangan. Lapisan deteksi dan analisis adalah inti dari sistem deteksi yang terutama mencakup mesin pemindai, keamanan deteksi gangguan mesin, keamanan manajemen, dan pengukuran penghitung alarm. Lapisan tampilan hasil adalah demonstrasi dari hasil pemindaian sistem dan hasil analisis konten. Tampilan utama mencakup informasi pemindaian status ruang LAN nirkabel. Itu ya, desain eksperimen mesin deteksi intrusi. Keempat, conclusion of blockchain network intrusion detection system. Yang pertama, hasil deteksi serangan intrusi eksperimental. Fungsi deteksi ini dapat mengatur jaringan target yang dilindungi dan memulai dan menutup secara teratur. Jadi, utama serangan ini adalah pecah sandi web kabel, membuat titik akses palsu untuk memasukkan akses pengguna, dan serangan menggunakan jaringan kabel. B. Penelitian tentang kesimpulan percobaan interaksi intrusi. C. Teknologi rantai blok blockchain dapat memecahkan keamanan intrusi jaringan. Rantai blok menyediakan keamanan untuk data, tidak membuat rantai blok memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk penyebaran jaringan, sehingga menghindari gangguan data dan menolakkan layanan. Kesimpulannya, teknologi deteksi intrusi selalu menjadi fokus perhatian dalam bidang keamanan Jarkom. Cara efektif memonitor lalu lintas data abnormal di jaringan tepat waktu dan memblokirnya dalam keadaan bonding dan mengisolasi dari area target adalah tujuan teknologi deteksi intrusi. Namun karena karakteristik jaringan itu sendiri kompleksitas, seragam dan pemberantasan yang cepat, keterbatasan deteksi tunggal asli metode terpapar dan tidak dapat dicapai dengan baik untuk memantau perilaku abnormal secara tepat waktu dan efektif. Yang keenam dan terakhir adalah spam domain detection method using active DNS data and email reception log. Email merupakan surat elektronik yang tersebar luas dan merupakan komunikasi yang sangat penting di era modern saat sekarang ini. Karena email memiliki masalah dengan email palsu, diperlukan tindakan pencegahan. Meskipun SPF, DKIM, dan DMARC telah diusulkan sebagai autentifikasi domain pengirim, mekanisme ini tidak dapat mendeteksi email spam yang palsu. Menurut laporan FBI, 78.617 insidensi terjadi dalam spam mail. Alasan mengapa banyak email spam dikirim adalah karena spammer dapat memasukkan domain pengirim asli dengan mudah. Sebagai tindakan pencegahan terhadap masalah ini,
SPF, DKIM, DNARC telah diusulkan. Dua jenis sistem reputasi domain. Yang pertama menggunakan data DNS pasif dan menggunakan data DNS aktif. Bagian 2 relative award. 1. Reputasi domain. Reputasi domain berdasarkan analisis DNS pasif telah diusulkan. Metode ini menggunakan informasi yang diperoleh dari server CCDNS seperti variasi akses pengguna, jumlah alamat IP yang ditetapkan ke domain, jumlah sistem otonom AS yang ditetapkan di beberapa level domain dari domain. Seterusnya. Deteksi spam. Metode yang hanya menggunakan header email tidak dapat secara akurat mendeteksi spam canggih terbaru seperti Snow, Spam. Trik ini untuk banyak digunakan banyak domain untuk melewati filter spam. Untuk mendeteksi Snow, Spam, itu mengusulkan metode yang menggunakan data seperti kode negara, jumlah alamat IP, dan dalam catatan SPF. Jumlah alamat IP dan catatan A. Metode ini dapat mendeteksi spam dengan ketelitian tinggi 98% dan tidak akurat 68%. The design of our method. Data yang digunakan oleh metode kami yaitu log penerimaan email dan data DNS aktif. Tahap latihan, metode ini mengekstrak informasi dari setiap pengiriman di log penerimaan email dan mengacu pada DNS aktif dari domain yang terkait dari setiap pengiriman dan membuat dataset data pelatihan. Tahap evaluasi, metode ini mengklasifikasi domain sebagai domain spam atau tidak menggunakan fitur klasifikasi dan ekstraksi yang dibangun. Evaluasinya eksperimen dalam percobaan kami menggunakan log penerimaan email yang diamati di penyedia layanan internet, utama Jepang pada Desember 2018. Data DNS aktif yang dikumpulkan pada 15 Januari 2019. Hasil filter spam yang digunakan ISP hasilnya 800.000 lebih domain HAM dan 371 ribuan domain spam di log. Untuk membuat dataset, kami memproses log penerimaan email sebagai berikut. Yang pertama, hapus duplikat domain envelope form untuk mencegah bias dalam data evaluasi. 2. Hapus domain envelope dari yang muncul dari HAM dan spam di log filter spam. 3. Hapus catatan yang habis. Tentunya bahkan domain yang dicari oleh aktif. Hasil klasifikasi domain spam. Report. 2 tugas berikut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas metode yang diusulkan. Tugas pertama, bandingkan hasil SPM dan dengan hasil metode pembelajaran pembimbing lainnya. Dengan menggunakan SPM untuk kelas, namun metode pembelajaran terawasi lainnya mungkin memberikan hasil yang lebih baik daripada SPM. Kesimpulannya, dalam makalah ini mengusulkan metode untuk mendeteksi domain spam yang menganalisis data DNS aktif dan log penerimaan email. Sebagai hasil percobaan ini, kami menegaskan bahwa metode yang kami usulkan mencapai akurasi deteksi 19%. Lebih tinggi dibanding dengan penelitian sebelumnya dengan hanya menggunakan metode DNS aktif. Penyedia layanan email dapat mendeteksi spam dengan akurasi tinggi dan melindungi penggunaan dari kerusakan sebelumnya dengan memblokir domain spam yang terdeteksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.